Hai semua, hari ini kita udah ada di tahun yang baru. Saya percaya masuk tahun baru ini kita masuk dengan kuat. Ketik di kolom komentar, saya masuk tahun ini dengan kuat. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terkadang keadaan bukan bertambah mudah, tetapi kitalah yang harus menjadi lebih kuat. Sekarang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat? Meski kita sedang kecewa, meski kita sedang trauma, meski kita sedang berjuang dari penyakit-penyakit, bahkan penyakit kanker. Bagaimana kita tetap bisa tersenyum atau bahkan punya hati yang gembira? Menjadi kuat itu bukan tentang keadaan kita menjadi kuat, tetapi menjadi kuat adalah tentang apa yang kita lakukan ketika kita sedang ada di dalam keadaan sukar. Menjadi kuat membutuhkan kita untuk bisa memaafkan masa lalu. Menjadi kuat membutuhkan kita bisa berdoa di tengah-tengah badai yang ada dalam hidup kita. Menjadi kuat membutuhkan kita bisa beriman di tengah angin ketakutan. Suatu waktu ada anak muda dan orang tua yang miskin. Waktu anak muda ini lihat orang tua tadi, dia bertanya, "Pak, apa nggak kedinginan? Butuh jaket nggak?" Si orang tua tadi berkata bahwa saya sudah biasa, kalau ya musim dingin gini saya sudah menter, sudah tahan lah. Bentar-bentar Pak ya, saya ambilkan jaket dulu, kata anak muda tadi, supaya Bapak nggak kedinginan. Kemudian anak muda tadi masuk ke rumahnya dan dia ternyata kedatangan tamu dan dia kelupaan. Dan esok hari dia baru ingat, oh iya aku janji sama bapak-bapak yang ada di luar tadi. Kemudian dia keluar dan dia membawa jaketnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Si bapak tadi sudah meninggal karena kedinginan. Padahal sebelum-sebelumnya dia selalu tahan dengan cuaca dingin. Tapi karena di PHP, dia nungguin dan akhirnya meninggal. Moral story-nya adalah apa yang menjadi respon kita ketika kita menghadapi keadaan yang tidak baik. Hanya karena di PHP dan kemudian dia menantikan, dia akhirnya menghadapi kematian, ataukah kita menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik sekalipun? Dan dalam kesempatan kali ini ada 5 cara memasuki tahun ini dengan kuat. Yang pertama, kekuatan kita terbentuk dengan tekun. Tetaplah tekun walaupun keadaan sepertinya sulit. Mungkin akan ada musim yang gelap, keadaan yang sukar, sampai akhirnya saudara mau pasang bendera putih. Tapi ketahui bahwa Tuhan itu ahli dalam mengubah masa-masa sulit. Musa dianggap gagap, sulit memimpin Israel keluar Mesir, tapi berhasil. Daud, dia mungil, sulit melawan Goliat, tapi dia berhasil. Paulus, seorang pembunuh, sulit memberitakan firman Tuhan, tetapi akhirnya dia pun berhasil. Hari ini Tuhan pun mampu mengubah apa yang tampaknya sulit menjadi mujizat yang dahsyat dalam hidupmu. Tekunlah. Ketika kita tekun, kita memberi kuasa kepada Tuhan dalam diri kita untuk menolong waktu kita lemah. Tekun akan menghalang kita untuk menyerah, dan itu adalah bekal untuk kita menjadi kuat. Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Karena ketika kita diuji, kita akan menerima mahkota kehidupan. Tetaplah tekun dalam Tuhan. Ada reward, yaitu ada mahkota kehidupan yang telah Tuhan siapkan bagi saudara. 5 cara masuki tahun ini dengan kuat. Yang kedua sekarang, kekuatan terbentuk melalui keadaan sukar. Berapa banyak otot baru akan terbentuk ketika kita melatihnya. Di tahun baru ini saya mau punya kebiasaan baru, yaitu membiasakan untuk berolahraga. Mulai dengan push up 25 kali, kemudian nanti naik 50. Bahkan terasa berat sekali karena 20-23 makan terus, perutnya jadi perut prenagen, bukan perut elmen. Di sana saya sadar perlu latihan untuk bisa punya kekuatan. Kekuatan perlu dilatih. Ketik di kolom komentar, kekuatan perlu dilatih. Kekuatan kita dimulai ketika kita sudah ada di atas gunung, di mana apa yang kita sentuh itu diberkati.
Tetapi menjadi kuat itu dibentuk ketika kita dikepung dan tiba-tiba kita sadar bahwa ada pertolongan Tuhan. Bukan ketika kita sudah berhasil. Kita sadar bahwa ada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang lemah. Tuhan mau membentuk kekuatan-kekuatan kita. Kalau ada persoalan yang berat dalam hidup saudara, mulai rubah cara pandang saudara. Bahwa ini adalah cara Tuhan untuk melatih otot iman kita. Ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan mujizat dalam hidup kita. Kita nggak akan perlu mujizat kalau semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika keadaan sepertinya mustahil, di sana mujizat akan menjadi sangat berguna. Kalau ada yang mau menyerah, percaya engkau sedang dilatih. Jangan menyerah. Karena Tuhan berkata, bukan hanya menjadikan kita pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Saya terlalu percaya, semua saudara adalah pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Percaya, katakan, amin. 5 cara memasuki tahun ini dengan kuat. Yang ketiga sekarang, kelemahan kita memuliakan Tuhan. Dunia berkata lemah itu kekurangan, keadaan untuk dipermalukan. Beda dengan Tuhan. Ketika kita lemah, itu malah menunjukkan kebesaran Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi Dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Karena kekuatan kita ternyata bukan berasal dari kita. Kemenangan kita itu bukan karena kehebatan kita. Ada seorang Tuhan yang setia dalam hidup kita. Itu yang menjadi kekuatan. Ada kalimat yang bagus berkata, my own strength will leave me exhausted and defeated, but the strength of God, well, that strength is promised victory. Kekuatan Tuhanlah yang menjanjikan kemenangan. Zakaria 4:6, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa, tapi dengan rohku, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Menjadi kuat bukan tentang berpura-pura. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hidup dalam kepura-puraan. Di sosial media semuanya diberi filter. Terlihat baik, terlihat sempurna, tapi aslinya lain cerita. Kuat itu adalah perjumpaan bersama dengan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, karena Dia Tuhan yang menciptakan matahari di langit, bintang di malam hari, dan Dia Tuhan yang sama mampu membuat hidup kita menjadi indah. Biarlah hari ini kekuatan Tuhan yang menjadi kemampuan kita untuk bertahan. 5 cara memasuki tahun ini dengan kuat. Yang keempat sekarang, kekuatan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kekuatan kita terkadang datang dengan cara yang tidak terduga. Mungkin kita berdoa sekian waktu, minggu berlalu, bulan berlalu, bahkan tahunan. Tapi tiba-tiba dalam waktu yang singkat keadaanmu berubah. Seperti wanita pendarahan di Bible. Seorang wanita alami pendarahan 12 tahun. Saya surprise dia masih tetap hidup. Karena darah terus mengalir. Harusnya dia kehabisan darah. Dia berobat dari satu tempat ke tempat lain. Menghabiskan uang, waktu, tenaga, materi, semua yang dimiliki. Dan pada waktu itu seorang yang darahan adalah seorang yang dianggap najis. Dia mungkin sudah nggak punya teman. Nggak bisa lakukan banyak hal. Selama 12 tahun nggak ada perubahan. Tetapi hanya karena sebuah perjumpaan dengan Yesus. Detik itu dia sembuh. Saya mau deklarasikan kepada kalian yang sakit bertahun-tahun. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya mau berdoa dalam nama Yesus. Tubuhmu sehat, sembuh, sempurna. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Saat ini juga. Amin. Secara teori, wanita pendarahan ini mustahil untuk sembuh. Tetapi kesembuhan dan kekuatan Tuhan menghampiri wanita ini. Dia sembuh. Saya terlalu yakin. Akhir dari apa yang engkau hadapi hari-hari ini, hasilnya akan berbeda dari apa yang kau bayangkan. Karena Dia membuat indah apa yang tadinya reruntuhan. Setiap masalah yang kau hadapi, Tuhan mampu ubahkan menjadi mukjizat yang dahsyat bagimu. 5 cara memasuki tahun ini dengan kuat. Yang kelima, Tuhan berjanji ada kemenangan. Hari ini saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, ahli waris kesayangan Tuhan, biji matanya. Ketika kita berjalan dalam otoritas, maka otoritas
kuas itu menyertai setiap langkah kita. Bahkan Bible berkata, kita dalam Kristus, Kristus dalam kita. Saudara tahu arti nama Kristus? Adalah the anointed one. Bukan the anointings ya, tapi dia yang diurapi, bukan yang menyebalkan. Kadang ada yang salah kaprah gitu. Lihat diri kita dari kacamata Tuhan, bukan dari keadaan kita hari ini. Satu waktu ada seorang anak yang sedang bermain. Dia melihat mamanya yang sedang merajut. Anaknya tanya, lagi ngapain sih, Ma? Kok jelek amat dari bawah? Anaknya main-main karena penasaran. Mamanya asik banget. Sampai akhirnya anak ini ngomong, bikin apa sih, Ma? Sini, naik, coba lihat. Begitu dia naik ke atas pangkuan mamanya dan dia melihat hasil karya mamanya yang begitu indah. Dia baru terbuka dan dia baru sadar apa yang selama ini dikerjakan oleh mamanya. Begitu juga dengan kita. Kadang kita selalu komplain kepada Tuhan tanpa tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Percayalah janjinya. Janjinya adalah ya dan amin. Yesaya 41 ayat 9. Yang telah aku ambil dari ujung-ujung bumi. Dan aku telah memanggil kamu dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, kamulah hambaku. Aku telah memilihmu. Tidak akan menolakmu. Ayat 10. Janganlah takut, karena aku bersamamu. Janganlah bimbang, karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kebenaranku. Hari ini masuki tahun 2024 dengan kuat. 5 cara masuki tahun ini dengan kuat. Yang pertama, kekuatan kita terbentuk dengan kita tekun. Kedua, kekuatan terbentuk dari keadaan sukar yang kita alami. Ketiga, kelemahan kita memuliakan Tuhan. Kekuatan kita tidak seperti yang kita bayangkan. Dan yang kelima, Tuhan berjanji akan ada kemenangan bagimu dan bagiku. Yesaya 45, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Ayat 6, supaya mereka dapat mengetahui dari timur sampai ke barat bahwa selain aku tidak ada yang lain. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Saudara tahu, dalam DNA kita ada sebuah garis sulfur. Di sana ada angka 10, kemudian ada garis. Kemudian ada angka 5 dan kemudian ada garis. Dan kemudian di setiap angka 6 ada garis. Kemudian di setiap angka 5 ada garis. Jadi di dalam DNA kita itu ada angka 10, 5, 6, 5. Dalam bahasa Yunani, setiap angka itu melambangkan huruf. 10 adalah Y, 5 adalah H, dan 6 adalah W, dan yang ke huruf 5 diulangi lagi adalah H. Jadi di dalam DNA kita ada nama Bapa Yahweh. 10, 5, 6, 5 itu artinya tangan, lihatlah, paku, dan lihatlah. Saudara tahu arti nama Yahweh? Lihatlah, tangan yang terpaku. Dia datang sebagai rupa manusia, menyelamatkan dan memberikan hidup untuk kita menjadi kuat. Kalau ada dari saudara yang belum percaya Yesus, saya mau ajak engkau untuk percaya Yesus. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Hubungi kami di nomor 08125253.000. Kami rindu menjadi sahabat dan teman bagimu. Jalani 2024 bersama dengan kekuatan tangan Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati saudara.